Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, ma'asyiral Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan lagi di tempat yang mulia ini, rumah Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini, untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat Jumat yang memenuhi panggilan ini jauh lebih baik dari semua amalan-amalan yang lainnya, semua pekerjaan, semua aktivitas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang demikian itu lebih baik seandainya kalian mengetahuinya. Karena begitu besarnya pahala, ganjaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ganjaran tersebut tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa yang mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan untuk mereka dari kesenangan, kesejukan pandangan mata sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya akidah Islam yang dimana agama kita dibangun di atasnya merupakan akidah yang sangat mulia, akidah yang sangat tinggi dan sangat agung. Dan untuk itulah, untuk keyakinan itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya, agar kita semua bisa merealisasikan akidah ini, yakni meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Dan ini adalah pondasi agama kita. Seluruh agama kita dibangun di atas pondasi ini dan memiliki pokok-pokok keimanan, dan tidak boleh sama sekali kita meragukannya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun atas hal tersebut. Karena ketika ada keraguan, kita tidak mengimani, bahkan ragu sedikit saja, maka ini bisa menghancurkan agama kita. Misalnya kita ragu saja tentang keberadaan malaikat, maka kita bisa keluar dari agama ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil iman." Siapa yang kafir terhadap keimanan, faqad habita amaluhu, akan terhapus semua amalan-amalannya. Artinya mereka kafir terhadap segala hal yang wajib untuk mereka imani, yakni beriman kepada Allah, mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani malaikat-malaikat Allah, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani rasul-rasul utusan Allah, mengimani hari akhir, dan mengimani takdir yang baik dan takdir yang buruk. Maka itu adalah pokok-pokok keimanan yang tidak boleh sedikit pun kita ragu, karena dia merupakan pokok-pokok akidah, pokok-pokok keyakinan. Maka untuk itu akidah Islam memiliki ciri-ciri, memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh agama yang lain. Akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah Islam yang mulia ini memiliki ciri-ciri dan kekhususan yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui agar kita tetap selamat berjalan di atas jalan yang lurus tersebut. Maka kekhususan-kekhususan itu diantaranya adalah senantiasa bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah kita, akidah Islam ini senantiasa bersandar kepada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit, yakni Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Maka akidah yang benar itu hanya bersumber dari dua sumber ini. Keyakinan-keyakinan yang dibangun hanya ketika keyakinan itu diambil dari dua sumber ini. Ketika kita keluar dan berusaha atau mengambil keyakinan selain dari sumber tersebut, maka semuanya adalah keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak berasal dari langit, akan tetapi tumbuh dan berasal dari bumi. Yakni misalnya keyakinan-keyakinan yang dibangun di atas mimpi. Karena bermimpi seperti ini kemudian dia meyakininya. Mimpi ini boleh kita percaya ketika dia sejalan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Atau keyakinan itu dia bangun dari cerita-cerita dongeng, cerita-cerita masa lalu, kemudian dia meyakininya, menjadi sebuah keyakinan seperti itu. Dan juga ada yang membangun keyakinannya dari kitab-kitab karangan manusia yang entah berasal dari mana, sumbernya berasal dari mana tidak kita ketahui. Maka semua keyakinan-keyakinan selain yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ini adalah akidah yang batil. Akidah Islam hanya dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, yakni akidah Islam itu senantiasa sejalan dengan fitrah manusia. Fitrah manusia yang lurus, tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Karena manusia itu diciptakan di atas fitrah tersebut. Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allazi fataran nasa 'alaiha." Jadi semua manusia diciptakan di atas fitrah ini, yakni fitrah akidah yang lurus ini, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri yang ketiga adalah senantiasa selamat dari pertentangan dan perselisihan. Di sisi akidah sama sekali tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan. Sejak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai manusia yang terakhir dan Rasul yang terakhir, tidak ada sama sekali perselisihan, perbedaan di segi pokok-pokok keimanan, pokok-pokok akidah tersebut. Tidak ada pertentangan sama sekali. Ini ciri akidah Islam. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? "Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka pasti akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Kemudian yang keempat, ciri-ciri dari akidah Islam ini adalah jelas, terang, tidak ada kesamaran di dalamnya, tidak ada sesuatu yang tidak jelas. Semua dalil-dalilnya jelas, berbeda dengan akidah-akidah yang lain, penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan kesamaran. Namun akidah Islam adalah akidah yang terang, akidah yang jelas, tidak ada tersembunyi di dalamnya. Semua dijelaskan sejelas-jelasnya. Telah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Rasulullah SAW. Kemudian ciri yang berikutnya adalah senantiasa menyatukan hati-hati yang berlawanan. Mereka yang berpegang di atas akidah ini senantiasa bersatu, jiwanya senantiasa bersatu, saling mencintai, ibarat sebuah bangunan, dan mereka bersaudara satu dengan yang lainnya.
Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Mereka dipersaudarakan dengan akidah ini, keyakinan yang satu ini. Dan tidak ada yang bisa menyatukan hati-hati mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Seandainya ada orang yang berselisih, kemudian ingin menyatukan hati mereka, sekalipun mereka menginfakkan seluruh apa yang ada di muka bumi, mereka tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatukan hati-hati mereka. Kemudian ciri yang keenam dari akidah ini adalah senantiasa mendatangkan ketenangan. Senantiasa mendatangkan ketentraman jiwa. Orang yang akidahnya benar, akidahnya lurus, hatinya senantiasa tentram. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan keyakinan yang benar, keyakinan yang lurus, hatinya senantiasa tentram dan bahagia. Karena memang Al-Quran diturunkan untuk menjadikan manusia tenang, untuk menjadikan manusia bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa." Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini untuk menjadikan kalian itu tasqa, gundah, gelisah, susah. Tetapi sebaliknya, Al-Qur'an itu diturunkan agar kita menjadi bahagia, menjadi tenang. Allah berfirman, "Ala bizikrillah tatmainnul qulub." Bukankah dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hati menjadi tenang. Kemudian ciri terakhir yang kita sebutkan dalam pertemuan ini adalah akidah ini adalah akidah yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga kekurangan. Karena upaya dari syaitan adalah berusaha mengeluarkan kita dari akidah ini. Dan setan itu tidak peduli dari sisi mana dia mengeluarkan kita. Apakah dengan cara yang berlebih-lebihan dalam beragama, dalam berakidah, atau dengan cara meremehkan, meninggalkan apa yang ada di dalam syariat tersebut. Karena manusia dalam menjalankan syariat ini memang terbagi kepada tiga. Ada yang berlebih-lebihan, ada yang meremehkan, dan ada yang pertengahan. Dan mereka yang selamat adalah mereka yang berakidah pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak berkekurangan.